warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah summal hamdulillah waffaq ibadul mu'minin adal amali sholihan wa syarah sudura wa ilil muttaqin bil imani wa ja'a bi rasulun minal hikmati wal ayat wa kasabal qulbi ababihi hababal jahalati wa dolalah wa yasalam al bakati sholihat ma yatabuna bi manazil jannat fadlan minhu wa ni'matar buka yalukum yasha wa yahtar ma malukat ahmaduhu subhanahu wa ta'ala min asma'il husna wa sifat wa askuruhu ala ma'astahu minal in'ami wal barakat wa asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah syahadatan arjubiyya ala darajat wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul ayati wal mujizat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim mu'adzim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina syafiina wa qadwatuna wa imamuna wa qurrati a'yunina maulana Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq wa nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratil mustaqim sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Taqullah haqqa taqwa wa askuruhu farabbih man syakara wa sallallahu sanatakum bidikri fa sayyidi man dakara. Wa qalu ta'ala fi kitabil karim innal ladzina yatluna kitaballah wa qamu sholata wa fi kulli ma razaqnahum sirran yatan yarjuna tijaratan lan tabura yafi'uhum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tuba liman tala umruhu uskurhu wa khasuna amaluhu sadaqallahul ma'adzim wa rasulih.
Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillahi rabbil alamin, wal akibatu lil muttaqin. Kita masih bersama-sama dan dikumpulkan pada malam hari ini semata-mata karena rahmat Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita ini dicatat sama Allah Ta'ala sebagai orang-orang yang menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu serta melaksanakan semua perintah-perintah Allah Ta'ala agar kita menjadi orang-orang yang beruntung agama dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan kita semuanya golongan orang-orang yang diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala, terutama dosa guru-guru kita, dosa kedua orang tua kita, serta semua kerabat kita dari keluarga ayah ibu kita, serta semua yang bertalian nasab atau darah dengan kita, dan semua yang berhubungan dengan kita, mudah-mudahan termasuk golongan murid-murid yang telah mendahului kita, mudah-mudahan ditempatkan rahmat yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semuanya segala hajat dikabulkan oleh Ta'ala, dan beban-beban diangkat oleh Ta'ala, kesusahan, kesedihan, dan segala macam bentuk yang dalam akhir zaman ini bermacam-macam dari segala bentuk ujian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menyelesaikan ujian-ujian itu segera dengan menggantikan rahmat-Nya. Mudah-mudahan kita di akhirat ayat husnul khotimah. Salawat serta salam yang semata-mata kita tujukan kepada baginda Nabi Syafi dan Musafa Nabi Muhammad SAW bersama keluarga dan ahli keluarganya dan semua yang bertalian termasuk para pengikut Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bagian dari golongan pengikut-pengikut dan di belakang baginda Nabi SAW kelak pada hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama-sama mereka, golongan yang dicintai Nabi Muhammad SAW untuk masuk surga. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Malam ini kita membicarakan tentang bab mengamalkan ilmu. Dalam hadis, terutama Sufyan As-Tsauri radhiyallahu anhu berkata, awalul ilmi as-samtu wasani al-istima' wasalisu al-khibdu warabi al-amalu bihi wal khamis nasruhu. Ilmu itu pertama adalah diam, kedua mendengar, memperhatikan, ketiga mengingat, keempat mengamalkan, kelima menyiarkan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama al-ilma li arba'in dakhalan nar yubahi bil ulama ayumari bi subaha ayubilu bihi wujudan nas ilahi
au ya'khudhu bihi minal umara ilmal wal hurmata wal jah wal manzilah. Barang siapa yang belajar untuk 4 macam, maka dia akan masuk ke neraka. 1. Niat belajar untuk menyaingi para ulama. 2. Atau mendebat orang-orang yang bodoh. 3. Atau mencari muka pada orang-orang. 4. Atau untuk mencari uang dari para pemimpin atau pemerintah, atau kehormatan, atau mencari kedudukan, pangkat. Abu Lais Asmarqandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, al ulama umanai Rasul ala ibadillah malam yukhalitu sultana wa yakuluna fid dunya fa idza dakhalu fid dunya faqad khanur rusul fattariluhum wa daruhum. Ulama itu sebagai orang-orang yang dipercaya oleh para rasul atau para nabi-nabi untuk memimpin dan mengajari hamba-hamba Allah selama mereka tidak menjilat kepada raja-raja atau sultan-sultan, dan tidak rakus kepada dunia. Maka apabila telah memasuki urusan dunia, maka telah mengkhianati para nabi-nabi dan rasul. Maka jauhilah mereka dan berhati-hatilah dari mereka. Wajib meninggalkan dan menjauhi. Abu Lais Asmarqandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, seorang itu tidak akan dapat menjadi seorang alim kecuali harus belajar, dan tidak menjadi alim kecuali jika ia mengamalkan ilmunya. yakni seseorang tidak dapat disebut alim jika hanya hafal ilmu, hanya hafal tapi tidak mengamalkan. Tetapi tidak diamalkan ilmu-ilmu itu. Abi Dar radhiyallahu anhu berkata, ancaman terhadap orang yang tidak mengetahui hanya satu kali. Dan ancaman terhadap orang yang mengetahui tetapi tidak mengamalkan ilmunya itu 7 kali. Kalau nggak tahu 1 kali, kalau sudah tahu tidak diamalkan 7 kali ancaman.
berarti meremehkan. Juga ia berkata, saya tidak takut jika ditanya pada hari kiamat, apakah yang kamu ketahui? Tetapi saya takut jika ditanya, apakah yang kamu kerjakan dalam ilmumu itu? Nabi Isa bin Maryam alaihissalam berkata, man alima wa amila fadalik alladhi yut'a fi malakuti samawati adima. Barang siapa yang mengetahui lalu diamalkan dan diajarkan, maka itulah orang yang disebut besar di alam malakut langit. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, siapakah orang ahli ilmu itu? Jawabnya, mereka yang mengamalkan ilmunya. Lalu ditanya, apakah yang dapat menghapus ilmu dari dada-dada orang itu? Jawabnya, tamak, rakus, yakni seorang rakus menyalahgunakan ilmunya sehingga seolah-olah telah lenyap ilmu itu dari dadanya. Jadi ilmu hikmah itu cabut sama Allah Ta'ala kalau dia rakus terhadap dunia. Tidak ada hikmah lagi di hatinya. Nabi Isa bin Maryam alaihissalam berkata, mada yubni anil a'ma hamlu syiraji yastadi'u bi ghairuh wa mada yu'ni anil baiti wal mudlim ayyakuna syiraji ala duhrihi wa mada yubni ankum an tatakallamu bil hikmah wa la ta'lamu biya ma aksara wa laysa kula bimusmirin wa ma aksara ulama wa laysa kullahum bimursidin wa ma aksara simar wa laysa kulluha bitaibin wa ma aksara uluma wa laysa kullaha binafi'in. Ini Nabi Isa yang berkata, apakah gunanya membawa lampu bagi orang-orang yang buta, sedang yang berguna hanya lain orang? Apa gunanya rumah yang gelap jika lampunya di belakang rumah? Apakah gunanya kamu membicarakan ilmu hikmah padahal kamu tidak mengamalkannya? Juga ia berkata, alangkah banyaknya pohon, tetapi tidak semua pohon itu berbuah. Dan alangkah banyaknya ulama, tidak semuanya dapat memimpin. Alangkah banyaknya buah, tetapi tidak semuanya baik. Dan alangkah banyaknya ilmu, tetapi tidak semuanya berguna. Al-Auza'i berkata, barang siapa yang mengamalkan apa yang telah diketahui,
maka dia akan diberi taufik untuk mencapai apa yang belum diketahui. Sahal bin Abdullah berkata, manusia semua akan mati kecuali para ulama, dan ulama semua mabuk kecuali yang mengamalkan ilmunya. Dan yang beramal semua tertipu kecuali yang tulus ikhlas. Dan yang ikhlas selalu khawatir amalnya tidak diterima. Itu orang ikhlas itu. Kalau beramal lu takut apa diterima ini, atau saya sudah ikhlas, begitu kira-kira. Nah, kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la tajlisu inda kulli alimin ila alladhina yad'ukum minal khamsin ilal khamsin minas syakki ilal yakin wa minat takabbur ila tawaddu wa minal adawati ila nasiha wa minar riya ila ikhlas wa minar raghbati ila zuhud. Jangan duduk mendekati orang alim kecuali yang mengajak kamu dari 5 perkara. Yang pertama, dari ragu. Dari ragu menuju keyakinan. Dan dari sifat yang sombong menjadi sifat ketawadhu atau merendahkan diri. Dan dari permusuhan kepada nasihat persaudaraan. Dan dari riya berubah menjadi ikhlas. Ini mulai teriak, ini harus dibelokkan supaya ikhlas itu. Begitu. Dan dari rakus yang kepada dunia diajak untuk kepada menuju zuhud. Al-Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu berkata, seorang alim jika tidak mengamalkan ilmunya, maka orang akan enggan belajar daripadanya. Sebab seorang alim jika tidak mengamalkan ilmunya, maka ilmu itu tidak berguna baginya, meskipun ia telah mengumpulkan ilmu yang banyak, sebanyak-banyaknya. Sebab kami mendapat berita bahwa seorang dari Bani Israel telah menghimpun ilmu sebanyak 80 peti besar dari ilmu. Tiba-tiba Allah menurunkan wahyu kepada Nabi supaya memberitahukan kepada orang alim itu, andaikan kamu telah menghimpun lipat 2 kali dari ilmumu itu, maka tidak berguna selama kamu tidak mengerjakan 3 macam. 1, jangan cinta kepada dunia.
Sebab dunia ini bukan tempat tinggal tetap bagi orang-orang mukmin. Kedua, jangan bersahabat dengan syaitan, sebab ia bukan sahabat orang mukminin. Ketiga, jangan mengganggu orang mukmin, sebab yang demikian itu bukan kelakuan orang-orang mukminin. Sufyan bin Uyainah berkata, sungguh tidak baik bagi seorang itu bodoh, sebab yang mengamalkan apa yang ia ketahui, maka dia adalah sepandai-pandai manusia. Dan siapa yang tidak mengamalkan ilmunya, maka ialah orang-orang yang termasuk dalam kebodohan, dan akan diampunkan bagi orang yang bodoh 70 dosa. Dan yang tidak diampunkan bagi orang alim 1 dosa. Sudah tahu nggak diamalkan, 1 kali perbuatan tidak diampunkan oleh Allah Ta'ala. Jadi mending goblok aja, masih dapat 70 ampunan. Tapi kalau sudah ngaji kan berarti tahu. Sesungguhnya malaikat itu akan kagum dari 3 macam manusia. Heran melihat orang ketiga ini. 1, orang alim yang fasik, mengajari orang apa yang ia tidak dikerjakan. Kasih wirid 500 Fatihah, dia nggak baca. Suruh orang tahajud, dia nggak tahajud. Suruh orang wirid, dia nggak wirid. Ini orang alim yang fasik. Kedua, kuburan orang yang durhaka yang dibangun besar dengan tumpukan bata dan semen. Ketiga, mengukir nama-nama pada kubur orang-orang yang durhaka. Durhaka tapi ukirannya emas. Dan orang yang sangat menyesal pada hari kiamat ada 3 macam. Seorang yang mempunyai budak orang-orang yang soleh, maka budaknya masuk surga, sedangkan majikannya masuk neraka. 2, seorang yang mengumpulkan harta dan tidak mengeluarkan zakat sehingga mati, lalu diwaris oleh warisnya dan digunakan untuk taat, sehingga mereka masuk surga karena harta itu. Sedang yang asalnya milik harta itu tidak bisa masuk surga. Jadi yang punya harta mati tapi nggak pernah zakat, digunakan sama orang yang bisa warisannya tadi, dibuat masjid, dibuat musola, dibuat majelis itu. Jadi yang masuk surga siapa? Anak-anaknya, orang tuanya? Enggak. Maka Hasan bertanya, pernahkah kamu melihat seorang fakih? Orang fakih itu yaitu orang-orang yang zuhud, tidak cinta dunia. Itu orang fakih, orang yang paham dengan agama, paham dengan hukum.
dan ingin benar-benar untuk mendapatkan akhirat, yang ingat selalu pada dosa-dosanya, yang tetap melakukan ibadat kepada Tuhan. Jika para ulama telah sibuk mengumpulkan dunia yang halal, maka orang awam akan memakan yang syubhat. Dan apabila ulama telah makan yang syubhat, maka orang awam akan makan yang haram. Dan apabila ulama telah makan yang haram, maka orang awam akan menjadi kafir. Kalau ulamanya sudah menghimpun para haram, maka orang awamnya semuanya menjadi kafir, bukan haram lagi. Allahumma shalli